Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmadanti dengan NIM 11850420534 pada mata kuliah Teori Ukuran Integral. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bilangan asli dan bilangan rasional sebagai subset dari bilangan real. Kita telah menggunakan simbol 1 bukan hanya untuk menyatakan bilangan asli pertama, tetapi juga bilangan real spesial yang ditulis dalam aksioma A7. Pertama, definisikan bilangan real 3 sebagai 1 ditambah 1 ditambah 1. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bilangan real yang berkorespondensi dengan sembarang bilangan real. Berdasarkan prinsip rekursif, maka terdapat sebuah fungsi C di mana N dipetakan ke R yang memetakan bilangan asli ke bilangan real dengan definisi sebagai berikut. Si 1 sama dengan 1, si N tambah 1 sama dengan si N tambah 1. Dengan catatan bahwa 1 pada sisi kiri itu merupakan bilangan asli, sedangkan 1 di sebelah sisi kanan itu merupakan bilangan real. Di sini kita akan membuktikan bahwa fungsi C adalah fungsi 1,1 dengan menunjukkan bahwa fungsi C itu monoton. Kita buktikan C monoton naik. Artinya jika P kecil dari Q, maka si P kecil dari si Q dengan P, Q elemen N. Karena P kecil dari Q, maka Q sama dengan P ditambah N untuk setiap N elemen N. Lalu dibuktikan juga bahwa si P kecil dari si P ditambah N. Kita buktikan dengan cara induksi. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka diperoleh si P kecil dari si P ditambah 1 sama dengan si P ditambah 1. Jadi benar pernyataan N sama dengan 1. Lalu kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K yang berlaku si P kecil dari si P ditambah K. Akan dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Si P ditambah K tambah 1 sama dengan si P tambah K tambah 1. Sama dengan si P tambah K tambah 1. Besar dari si P tambah 1, besar dari si P. Jadi, si P kecil dari si P tambah K tambah 1, yang artinya pernyataan ini benar untuk N sama dengan K tambah 1. Selanjutnya, juga dapat dibuktikan bahwa si P ditambah Q sama dengan si P ditambah si Q, di mana di sini pecah di mana masing-masingnya ada si. Dan si P dikali Q sama dengan si P dikali si Q. Pembuktiannya yang pertama, misalkan Q sama dengan N, untuk setiap N elemen N diperoleh si P ditambah Q sama dengan si P ditambah si Q. Untuk N tambah 1, maka si P ditambah 1 sama dengan si P tambah 1 sama dengan si P ditambah si 1. Jadi pernyataan berikut ini adalah benar untuk N sama dengan 1. Lalu asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu si P ditambah K sama dengan si P ditambah si K. Akan dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu si P tambah K tambah 1 sama dengan si P tambah K tambah 1. Maka diperolehlah hasilnya si P ditambah si K tambah 1. Jadi pernyataan untuk N sama dengan K tambah 1 berdasarkan prinsip induksi terbukti bahwa si P ditambah Q sama dengan si P tambah si Q. Lalu yang kedua, kita misalkan Q sama dengan N, untuk setiap N elemen N diperoleh si P Q sama dengan si P dikali si Q untuk N sama dengan 1. Maka
Si P1 sama dengan si P sama dengan si P kali 1 sama dengan si P dikali si 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Lalu kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu si PK sama dengan si P dikali si K. Lalu dibuktikan pernyataan berlaku untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu si P ditambah K tambah 1 sama dengan si P tambah K ditambah 1. Berikut ini adalah caranya. Lalu kita peroleh hasil si P ditambah si K tambah 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan K tambah 1 berdasarkan prinsip induksi terbukti bahwa si PQ sama dengan si P dikali si Q. Sehingga si itu memberikan korespondensi satu-satu antara himpunan bilangan asli dengan subset bilangan real, yang artinya korespondensi satu-satu antara himpunan bilangan asli dengan himpunan bagian dari bilangan real yang mengawetkan operasi penjumlahan, perkalian, dan relasi kurang dari. Jadi N dapat dipandang sebagai himpunan bagian dari R. Dengan mendefinisikan selisih bilangan-bilangan asli, maka diperoleh himpunan bilangan bulat Z yang merupakan subset dari R. Kemudian mendefinisikan pembagian bilangan-bilangan bulat diperoleh himpunan bilangan rasional Q. Jadi himpunan bilangan real R isomorf dengan N, Q, dan Z. Kita lanjut, yaitu bagian proposisi. Setiap himpunan terurut isomorf dengan N, Q, dan Z. Aksioma Archimedes, untuk setiap X elemen Z ada N elemen Z sehingga X kecil dari N. Kita buktikan jika X kecil dari 0 diambil N sama dengan 0. Jika tidak demikian, didefinisikan himpunan S sama dengan himpunan K elemen Z di mana K kecil dari sama dengan X dan X besar dari sama dengan 0, sehingga himpunan S mempunyai batas atas yaitu X. Dari definisi di atas, S tidak kosong karena paling tidak S memuat satu elemen yaitu X. Karena S tidak kosong dan terbatas di atas, maka S mempunyai supremum atau aksioma kelengkapan. Kita misalkan Y sama dengan supremum S. Karena Y supremum, maka Y dikurang 1/2 bukan batas atas. Oleh karena itu, ada K elemen S sehingga K besar dari Y dikurang 1/2. Jika kedua ruas ditambahkan 1, maka diperolehlah K tambah 1 besar dari Y ditambah 1/2 besar dari Y. Karena Y supremum, maka K tambah 1 bukan elemen dari S. Karena K tambah 1 itu merupakan bilangan bulat yang bukan elemen S, maka K tambah 1 besar dari X. Jadi dipilihlah N sama dengan K tambah 1 elemen Z, yang berakibatkan terdapat suatu bilangan rasional di antara dua bilangan sembarang. Dengan kata lain, jika X besar dari Y, maka terdapat R elemen Q, sehingga R besar dari X dan R kecil dari Y. Konstruksi bukti. Diketahui R besar dari X dan R kecil dari Y, berarti dicari bilangan NQ elemen Z sehingga R sama dengan N per Q dengan X sama dengan N per Q, dan N per Q itu besar dari Y. Kita definisikan himpunan S sama dengan himpunan N elemen Z positif, di mana N per Q itu besar dari Y. Dari sini jelas S itu memiliki batas bawah yaitu Y. Karena S terbatas ke bawah dan S tidak kosong, maka S itu memiliki batas bawah terbesar. Kita misalkan P sama dengan infimum S dan P elemen Z positif. Karena P elemen S, maka P per Q itu besar dari sama dengan Y, atau Y kecil dari sama dengan P per Q. Selain itu juga, P dikurang 1 bukan elemen dari S. Oleh karena itu, P kurang 1 per Q itu
kecil dari Y atau Y besar dari P kurang 1 per Q. Di pihak lain, X sama dengan Y dikurang Y per X kecil dari P per Q kurang Y kurang X kecil dari P kurang 1 per Q kecil dari Y. Jadi, P per Q dikurang Y kurang X kecil dari P kurang 1 per Q atau P per Q dikurang P kurang 1 per Q kecil dari Y kurang X jika dan hanya jika Y dikurang X besar dari 1 per Q dan jika dan hanya jika Q itu besar dari Y dikurang X. Bilangan Q inilah yang diambil sebagai bilangan bulat yang besar dari Y dikurang X pangkat negatif 1. Pembuktiannya, jika X besar dari sama dengan 0, maka untuk setiap bilangan real Y dikurang X pangkat negatif 1 ada Q elemen Z. Sehingga Q ini besar dari Y dikurang X pangkat negatif 1 atau Y dikurang X besar dari 1 per Q jika dan hanya jika 1 per Q itu besar dari Y dikurang X. Kita misalkan S sama dengan himpunan N elemen Z positif di mana N per Q itu besar dari Y. S tidak sama dengan himpunan kosong karena paling tidak Y itu elemen Z. Dari definisi S tersebut, S terbatas ke bawah. S tidak sama dengan himpunan kosong dan terbatas ke bawah, maka S memiliki infimum. Misalkan P sama dengan infimum S. Karena P elemen S, maka P per Q besar dari sama dengan Y atau Y kecil dari sama dengan P per Q. Karena P elemen S, maka P dikurang 1 bukan elemen dari S. Oleh karena itu, P dikurang 1 per Q besar dari Y atau Y kecil dari P dikurang 1 per Q. Sehingga P kurang 1 per Q itu besar dari Y dan Y itu kecil dari sama dengan P per Q. Dan X sama dengan Y dikurang dikurang X kecil dari P per Q dikurang 1 per Q sama dengan P dikurang 1 per Q. Jadi, X kecil dari P kurang 1 per Q dan P kurang 1 per Q kecil dari Y. Dari sinilah dipilih R sama dengan P dikurang 1 per Q elemen Q yang jelas terletak di antara X dan Y. Jika X kecil dari 0, diambil N elemen Z sehingga N besar dari negatif X atau N ditambah X besar dari 0. Jadi, menurut pembuktian di atas, ada R elemen Q dengan N ditambah X kecil dari R dan R kecil dari Y ditambah N atau X kecil dari R kurang N kecil dari Y. Jelas, R kurang N itu merupakan bilangan rasional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.